pemrograman algoritma dan struktur data, yaitu mengenai array, atau dalam bahasa Indonesianya biasanya disebut sebagai larik. Nah, mungkin di video ini secara garis besar akan menjelaskan pengertian array secara umum ya, dan juga penerapannya dalam contoh kasus yang sederhana. Nah, baik teman-teman, sudah siap semua? Oke, mari kita mulai dalam 3, 2, 1. Enggak ada intro ya. Nah, jadi langsung saja. Jadi, array ini sendiri merupakan hal yang sangat fundamental yang sering sekali dijumpai dalam banyak kasus di dalam dunia pemrograman. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang programmer yang baik, tentunya harus benar-benar dapat menguasai konsep dari array ini sendiri. Nah, di sini saya ada sebuah contoh kasus ya. Jadi, misalkan saya ingin menyimpan data berupa nama dari 10 mahasiswa. Saya bisa saja menyimpan setiap nama dari mahasiswa tersebut dengan mendeklarasikan 10 variabel untuk menyimpan masing-masing dari nama mahasiswa tersebut gitu. Itu sah-sah saja gitu kan. Namun bagaimana jika datanya berjumlah 100 atau 1000 atau bahkan lebih banyak daripada itu? Ya, tentu saja saya tidak ingin mendeklarasikan variabel satu persatu ya. Mahasiswa 1, mahasiswa 2, 3 dan seterusnya gitu sampai 1000 gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, oleh karena itu, saya tentunya akan menggunakan satu variabel untuk menyimpan data-data tersebut. Nah, dalam kasus seperti ini, kita bisa menggunakan array ya. Nah, jadi apa itu array? Nah, jadi array adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Di mana elemen-elemen yang berada pada array tersebut dapat diakses berdasarkan indeksnya. Nah, indeks array sendiri biasanya tuh dimulai dari indeks 0 gitu ya. Jadi dimulai dari indeks ke 0 untuk data 1, indeks ke 1 untuk data kedua, indeks 2 untuk data ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk memperjelas definisi sebelumnya, di sini saya memberikan sebuah analogi array seperti sebuah hotel yang terdiri dari beberapa kamar. Nah, sedangkan untuk indeksnya sendiri itu sama seperti nomor-nomor pada kamar hotel tersebut. Nah, jadi pengunjung hotel dapat memesan kamar dengan mengakses indeks sesuai dengan nomor kamar hotel tersebut. Nah, jadi sama saja ya, ketika membuat array itu sama halnya seperti kita akan menyiapkan kamar hotel dengan nomor indeks dari 0 sampai sekian gitu. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat variabel yang banyak, namun cukup dengan menggunakan satu variabel saja sudah dapat menyimpan seluruh datanya gitu. Nah, jadi jika contoh sebelumnya kita tuliskan ke dalam format algoritma, maka bisa kita tuliskan contohnya sebagai berikut. Pertama-tama, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel array-nya. Nah, di sini saya menggunakan variabel dengan nama hotel dengan panjang array yaitu 6. Ya, jadi dimulai dari indeks 0 hingga ke 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sehingga berjumlah 6 data. Nah, kemudian kita set setiap data dengan tipe data string ya, karena nantinya masing-masing dari data tersebut akan kita isi oleh nama para pengunjung atau pemesan kamar hotel. Nah, berikutnya adalah kita bisa isi setiap indeks array dengan men-set masing-masing indeksnya ya, seperti ini. Di mana angka-angka di dalam kurung siku tersebut menunjukkan indeks
atau nomor kamar hotel gitu ya, jika kita kembali ke contoh sebelumnya itu. Nah, kemudian indeks-indeks tersebut kita isi atau input datanya berupa nama data pengunjung hotel ya, yang telah memesan kamar sebelumnya. Jadi dari indeks ke-0 hingga indeks ke-5 bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin mengetahui salah satu elemen atau salah satu nama pemesan kamar hotelnya, kita bisa akses salah satu dari elemen tersebut dengan cara seperti pada baris ke-17. Jadi kita dapat mengaksesnya dengan menggunakan indeks. Di sini saya mengambil contoh indeks ke-5, di mana pada indeks tersebut merupakan kamar hotel dengan nomor 6. Nah, jadi untuk memunculkan salah satu elemen pada array, kita cukup menuliskan indeksnya dan kemudian kita dapat gunakan perintah write untuk menjadikannya sebagai output atau keluaran di mana hasilnya akan tampil pada program kita nantinya. Nah, jadi seperti ini hasil akhirnya. Ya, jadi setiap elemen pada indeks diisi dengan data nama pengunjung atau pemesan kamar hotel. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Masih banyak sebenarnya materi mengenai array yang tidak dapat disampaikan melalui video ini karena durasi yang terbatas. Namun tidak apa-apa ya, teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi melalui referensi lain. Jadi sehingga teman-teman bisa benar-benar paham dengan konsep array ini. Baik, sekian itu saja. Ya, semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Baik, saya akhiri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Goodbye. Like dan subscribe-nya guys.